berapa banyak orang yang hadir di majelis, ntar di akhirat dia bakal dapetin temennya itu derajatnya lebih tinggi, padahal sama-sama dapat derajat yang tinggi karena hadir majelis. Terus dia nanya, kenapa? Karena niatnya lebih banyak. Ini Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ngajarin kita, ngingetin kita untuk pakai tangan kanan di dalam segala sesuatu, mendahulukan tangan kanan di dalam segala sesuatu, kecuali fil ghadhurat, dalam hal-hal yang jorok. Contohnya membersihkan najis, izalatun najasah, istinja, atau masuk ke tempat yang tempat itu tempat kotor, masuk ke kamar mandi, yang didahulukan baru yang kiri. Selain itu mendahulukan kanan di dalam segala hal, di dalam kebaikan. Hendaknya pakai apa? Pakai tangan kanan. Sedekah, makan, minum, pakai kanan. Masuk masjid pakai kanan. Tapi kalau yang kotor-kotor pakai kiri. Keluar masjid kaki kiri, atau masuk ke kamar mandi kaki kiri. Atau bahkan itu di dalam istinsyak. Di dalam istinsyak itu kan sunnahnya dia ngambil kumur-kumur, setengah dipakai kumur-kumur, setengah lagi buat istinsyak. Terus ketika istinsyak dibuang nggak pakai tangan kanan, tapi istinthar namanya. Ngeluarin istinsyak itu disunahkan pakai apa? Pakai tangan kiri. Hendaknya hal-hal yang kotor, yang menjijikan itu dilakukan pakai tangan kiri. Karena tangan kanan dipakai buat bersalaman, dipakai buat makan. Jadi kalau ada yang jorok-jorok, yang kotor, yang dipakai tangan yang kiri. Ini menjelaskan kepada kita bahwa agama ini agama yang bersih, mengajarkan kepada kita kebersihan walaupun di dalam hal yang detail, yang orang nggak sadar. Orang makan tangan kanan kiri sama aja, tapi kita nggak, beda walaupun udah cuci. Dan itu pun disunahkan cuci tangan. Bukan artinya makan pakai tangan kanan nggak perlu cuci tangan lagi, enggak. Tetap disunahkan cuci tangan. Terus kalau bersin, hendaknya salah satu adabnya bersin apa? Kalau bersin suaranya dipelanin. Bukan bersin itu orang kalau bersin satu masjid kedengeran. Enggak, bersin idza atasta fakhfad biha sautak. Kalau kita bersin suaranya itu usahain jangan berisik, jangan ngeganggu orang. Itu satu, sunnah suara jangan dikencengin. Yang kedua, wastur famak, tutup mulut. Karena yang bikin suara kenceng orang bersin hacim, teriaknya mulutnya kebuka sambil teriak. Enggak, sunnahnya enggak begitu. Sunnahnya kalau orang bersin mulut ditutup, keluar dari hidung. Kalau keluar dari mulut ya makanya itu suaranya kenceng, makanya itu berisik. Itu sunnahnya bersin. Satu, suara dipelanin. Yang kedua, mulut ditutup. Yang ketiga, setelah kita bersin kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang dengar jawab yarhamukallah. Terus dijawab lagi sama yang bersin, yahdikumullah alladzi yahdikumullah wa yuslih balakum. Begitu. Itu dikatakan orang kalau ngingetin orang ngucap hamdalah. Jadi kalau ada orang bersin, dia bersin terus kita ngingetin alhamdulillah, kita ingetin, itu kita terjaga dari 3 penyakit. 3 penyakit gigi, ada penyakit gigi ada banyak. Nah itu terjaga dari 3 penyakit dengan apa? Kita ngingetin orang bersin, kita ngingetin dia ngucap alhamdulillah sebelum dia membaca alhamdulillah. Terus juga kalau ngeludah, hendaknya kita ngeludah ke bagian kiri, bukan ke kanan. Atau setelah kita ludah itu kita lagi berdiri, kita ngeludah di bawah kaki kiri kita. Karena orang kan lagi ngobrol apa dia pengen ngeludah, jangan dibiarin, ditutupin pakai pasir atau diinjak pakai kakinya yang kiri. Terus juga diajarkan kita untuk menutup gelas atau tempat. Jadi kita punya cawan gelas itu hendaknya ditutup. Wa yustahabbu fil awani wa tustahabbu fil awani taghtiyah walau bi'udin hutta fawqal aniyah. Itu disunahkan, mustahab kalau ada tempat yang isinya air itu ditutup, pakai tutup. Walaupun cuman pakai batang, pakai apa namanya batang. Biasanya kita di tarim itu kalau
ustadz kita kasih gelas minum, kan gelasnya bukan di botol gini atau bukan aqua botol, di gelas biasa. Nah itu biasa dia punya bulpen atau siwak dipakai buat ditaruh nutupin itu. Ngambil apa? Sunnah yang remeh, tapi itu adalah sunnah karena orang ingat oh sunnah ditaruh. Walaupun cuman bulpen biasanya ataupun siwak atau apapun itu ditaruh. Kalau nggak ada tutupnya, kalau ada tutup lebih bagus. Kalau ada tutup itu lebih bagus. Terus juga salah satu hal yang disunahkan nutup pintu rumah. Nutup pintu rumah khususnya di saat kita tidur dan di saat kita keluar dari rumah. Ini di sini kita tahu ini sunnah ini hal-hal keseharian kita yang kita bisa memilih. Kita bisa lakukan itu dengan sunnah, bisa enggak. Tapi ini Al-Imam Haddad ngajarin kita untuk enggak meninggalkan sunnah walaupun di dalam hal-hal yang remeh. Walaupun dalam hal yang remeh jangan sampai kita meninggalkan sunnah. Tutup pintu rumah kalau kita khususnya kalau kita tidur dan kalau kita keluar. Dan jangan kita tidur sebelum kita matiin api yang ada di rumah. Itu orang dulu kan di rumahnya ada api lilin atau apa, itu disunahkan dimatikan. Kalau kita kan pakai lampu, itu lebih afdol kalau kita matiin lampunya. Kalau nggak ada guna, tapi kalau lampu di depan rumah buat jalan apa-apa, ya lebih bagus kita kasih faedah buat orang mendapatkan faedah dari lampu tersebut. Terus kalau misalkan ketika kita berpagi ada di baskom atau di gelas air yang enggak ketutup, yang enggak ada tutupnya, itu jangan kita minum. Jangan kita minum. Terus kita apain ini air? Kita gunakan sebagaimana air yang najis. Padahal ini air tohir, tapi kita perlakukan air tersebut seakan-akan ini air yang mutanajis, air yang kena najis, dipakai buat menghilangkan, dipakai buat disiram pepohonan atau apapun itu. Jangan dipakai buat diminum, kata Imam Haddad. Kenapa? Fisti'malihi khotor, di dalam menggunakan air itu buat minum itu bahaya. Sebab sebagaimana yang disebut oleh Ibn Arabi dalam kitab Al-Futuhat, bahwasanya dalam 1 tahun ada 1 malam di mana di malam tersebut turun semua jenis penyakit. Lailah mubhamah, malamnya orang nggak ada yang tahu malam apa, bukan malam tertentu, enggak, bebas, bisa jadi malam ini, bisa jadi besok, bisa jadi kemarin, bisa jadi seminggu lagi. Dalam 1 tahun tuh ada 1 malam. Nah ini di malam tersebut Allah turunin penyakit. Nah penyakit ini nggak ngelihat tempat yang kebuka kecuali dia bakal masuk. Dia bakal turun masuk ke air tersebut, bercampur sama air tersebut. Makanya Rasulullah ngajarin kita untuk apa? Nutup gelas, nutup tempat yang dalamnya terdapat air. Terus disebut juga oleh Imam Haddad, kalau kita nggak punya penutupnya paling enggak kita taruh kayu yang melintang di atas apa? Di atas tempat air tersebut. Dan kita baca Bismillah. Terus sisanya tawakal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di sini Imam Haddad ngajarin kita untuk banyak duduk, sering nongkrong, sering i'tikaf. Tapi di mana duduknya, di mana nongkrongnya? Di dalam masjid. Banyak duduk di masjid dengan niat i'tikaf. Karena beda, orang yang duduk di masjid niat i'tikaf sama yang duduk nggak niat i'tikaf beda. Orang yang masuk masjid niat i'tikaf, dia dapat pahala i'tikaf dengan setiap detik yang dia lalui. Tapi orang yang masuk masjid berjam-jam tapi nggak niat i'tikaf, itu dia nggak dapat pahala orang yang diniatkan, yang berniat i'tikaf. Padahal bedanya cuma niat. Dan niat itu perbedaan yang besar, bukan artinya oh beda niat doang, sama aja, sama-sama duduk kelihatannya, enggak. Itu Habib Umar pernah nyebut berapa banyak orang yang hadir di majelis, ntar di akhirat dia bakal dapetin temennya itu derajatnya lebih tinggi, padahal sama-sama dapat derajat yang tinggi karena hadir majelis. Terus dia nanya kenapa? Karena niatnya lebih banyak, niatnya ini dan itu, terus dia gabungkan niatnya dengan niat-niat orang soleh. Dia hadirin, saya niat ini dan itu, dan niat-niat orang soleh itu saya niatkan juga. Itu orang dulu mereka ngajarin anaknya niat kayak ngajarin ngaji Al-Quran. Jadi niat bukan hal yang sepele, niat ini hal yang penting. Salah satunya di sini disebut niat i'tikaf. Niat i'tikaf di dalam masjid itu boleh kita lakukan ketika kita masuk ke dalam masjid dan juga ketika kita diam.
Makanya biasa orang kalau masuk masjid nggak langsung jalan. Masuk masjid satu langkah, diam dulu, niat i'tikaf, baru dia jalan. Cuman lewat berapa langkah, tapi langkah-langkah tersebut masuk ke dalam catatan pahala. Kenapa? Karena dia nggak melangkah kecuali setelah dia niat i'tikaf. Karena masjid ini adalah rumahnya Allah, wa ahabbul biqa ilaih, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaguha. Tempat yang paling Allah suka adalah masjid-masjid. Tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasar, mal-mal. Itu tempat yang paling Allah benci. Dan Rasulullah bersabda di dalam hadis, masjid adalah rumahnya semua orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa rumahnya di mana? Di masjid. Di hadis yang lain Nabi menyebutkan, kalau kalian melihat orang yang sering ke masjid, maka saksikanlah, bersaksilah bahwa orang ini beriman, orang yang memiliki iman, orang yang setiap hari sholatnya di masjid, sering ke masjid. Nah, ini orang kayak gini beriman, dapat kesaksian dari Rasulullah, dan Rasulullah nyuruh kita yang menyaksikan orang yang sering ke masjid, kita saksiin bahwa ini orang punya iman, ini orang yang beriman. Tapi orang yang gak memiliki iman, orang yang munafik, itu dia jarang pergi ke masjid. Bahkan kalau diajak sholat dia malas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu sifat orang munafik. Dan di dalam Al-Qur'an itu kan kata Rasulullah dalam hadis, orang kalau sering ke masjid itu orang yang beriman. Dan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan mempercayai hari akhir, hari kiamat. Artinya ini perkataan dari Rasulullah, dan juga Allah di dalam Al-Quran mengatakan hal tersebut. Dan orang yang sering ke masjid, salah satu orang itu di hari kiamat nanti Allah menjaga, menaungi 7 orang. Ada 7 orang yang Allah naungi dari musibah, dari bencana, orang-orang di bawah kepanasan, orang-orang keringetan apa. Ini ada 7 orang, 7 orang ini selamat dari itu semua. Mereka di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Rajulun qalbuhu mu'allagun bil masjid. Orang yang hatinya terkait dengan masjid. Kalau dia keluar dari masjid itu hatinya masih nempel, masih nyambung di masjid sampai dia kembali lagi, baru sekarang dia tenang. Kalau dia pergi, dia masih keinget, oh saya harus balik lagi ke masjid. Itu orang yang kayak gitu nanti di hari kiamat Allah kasih naungan khusus untuk orang tersebut. Kayak orang kalau di rumahnya ada tamu, dia pasti jalan bentar keluar dikit, oh di rumahnya ada tamu, masih kepikiran, hatinya masih di ruang tamu sama ini tamu. Nah, orang yang hatinya nyambung sama masjid seperti itu dia bakal dijaga oleh Allah di hari padang mahsyar nanti, di hari kebangkitan. Tapi kalau kita duduk di masjid, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya apa? Kita kalau duduk di masjid itu kita harus dengan merasakan adab, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, merasakan keagungan Allah. Bukan kita di dalam masjid sama keadaan kita sama di tempat main, sama di taman. Enggak. Ini masjid, kita harus tahu bahwa kita di dalam masjid, kita di rumah Allah. Kita aja kalau di rumah ustadz ataupun di rumah orang yang mulia atau di rumah siapa, kita takut. Oh, saya nggak berani gerak gini. Dan kenapa? Takut kelihatan sama yang punya rumah. Ntar dibilang, oh ini tamu nggak punya akhlak. Apalagi ini rumahnya Allah. Kita datang, kita bertamu ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita lebih memerhatikan akhlak kita. Bahkan di masjid itu nggak dianjurkan ngomong omongan kosong, omongan tentang dunia, omongan yang nggak penting. Fudul itu nggak penting. Nah, itu meninggalkan fudul di dalam masjid adalah hal-hal yang sangat dianjurkan. Fudul artinya ngomong dalam hal-hal yang mubah, yang nggak penting bagi dia. Di dalam hadis Rasulullah menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan keislaman seseorang itu meninggalkan sesuatu yang nggak penting baginya. Ngomong hal yang nggak penting itu dia tinggalin, nah itu bagus. Tapi kalau dia ngomong, ini nggak bagus. Dari kebaikan seorang muslim dia meninggalkan sesuatu yang nggak penting, apalagi dari yang haram. Dari yang nggak penting aja hendaknya dijauhin, apalagi dari yang haram. Dan kalau sampai disebut
kalau engkau, kata Imam Haddad, pengen ngomong sesuatu tentang dunia, ngomong hal yang gak penting, yang mubah, pengen ngomong, keluar dulu, jangan ngomong di masjid. Paling enggak muliain ini rumahnya Allah, dimuliakan. Kalau mau ngomong tentang selain Allah, mau ngomong tentang dunia, keluar dari masjid, ngomong udah selesai baru masuk lagi. Dan di masjid jangan sibukkan diri kita kecuali dengan ibadah. Nuntut ilmu juga ibadah, sholat juga ibadah, zikir juga ibadah, baca maulid juga ibadah, sholawat juga ibadah, belajar juga ibadah. Karena masjid ini dibangun untuk beribadah. Masjid adalah tempat untuk beribadah. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, di rumah-rumah Allah, yang mana Allah izinkan di rumah-rumah tersebut untuk diangkat dan disebut dan diperingatkan namanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai firman Allah, wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Fadhal kalam Habib Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Jalasana ma'al arif billah wa dalla alaihi nur dan barakatul muslim Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habashi fi kitab kunuz adat al-abadiyah fi anfas al-aliyah al-habashiyah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulmikum wa bi ulumi sayyidus salihin fi darin amin ila al-qahar radhiyallahu ankum wa fil qasidatil ukhra yaqul tanafasuha wa atawha ghalibahum ma'al qulubi fayalillahi min ajabi wa hiya allati sagharat qadran wa ma wazanat indal ilahi jahan fal harisu ghabi. Safaru fi talabi hadzin ajil safaru fi talabi hadzin ajil ahad ila syihir wa ahad ila jawa wa ahad ila wara jawa fi talabi fani mafrugh minhu hadu ala syajarati imanikum la tayyibas wa yabasuha wal iyadhu billah al kufur. Allah yarzuqna husnal khatimah. Warada fi sunnah al mutahharah al ma'asi baridul kufur. Ihfadhu aydikum an tanawulil haram wa butunakum anil aqlil haram hatta tasfu lakum al amal as salihah wa 'azzimu ma 'azzama Allah wa aslihu qulubakum. Allah yaqbal bi qulubina ilayhi. ومن شاب عارضا ماذا ينتظره هل شيء بصر تكاسلت الأعضاء عن الطاعة بسبب فساد القلب ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سير الجسد وإذا فسدت فسد سير الجسد ألا وهي القلب. Naam. Ini di Qasidahnya Habib Ali Habsyi mengutip perkataan Imam Haddad tentang dunia, bahwasanya sangat menyakjubkan orang yang ngasih ke dunia jiwa dan raganya, dia serahkan kepada dunia, rela menjadi budak untuk dunia, padahal dunia ini enggak memiliki kedudukan di mata Allah, bahkan enggak sama harganya dunia dengan sayap nyamuk. Artinya orang yang mementingkan dunia adalah ghabi, orang yang bodoh. Sampai disebutkan oleh Habib Ali Habsyi, banyak orang yang pergi safar, pergi jarak yang jauh karena dunia, pergi ke tempat ini, ke tempat itu, datang ke Indonesia, datang ke negara ini dan itu, tujuannya dunia. Tujuannya dunia yang akan sirna, yang gak ada faedahnya. Terus Habib Ali Habsyi bilang, hendaknya kita jaga pohon keimanan kita, jangan sampai pohon keimanan kita ini kering. Dan keringnya dengan apa? Keimanan kita akan kering, pohon keimanan kita bisa kering dengan kekufuran, wal'iyadzubillah. Allah yarzuqna husnul khatimah. Semoga Allah kasih kita semua husnul khatimah. Itu disebutkan di dalam hadis bahwasanya maksiat adalah langkah-langkah menuju kekufuran. Maka hendaknya kita jaga diri kita dari maksiat, karena kalau kita terus-terusan maksiat, makin lama kita bakal melihat kekufuran hal yang sepele, hal yang biasa. Tapi ketika kita anggap maksiat adalah suatu dosa, itu kita akan jauh dari kekufuran. Karena maksiat aja, walaupun kita jatuh ke dalam maksiat, kita tahu kita salah dan kita tahu bahwasanya kita hendaknya kembali kepada Allah dengan cepat-cepat istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga tangan kita dari yang diharamkan, jaga perut kita dari makanan yang haram, agar amal-amal kita menjadi amal-amal soleh.
Dan juga hendaknya kita agungin apa yang diagungkan oleh Allah. Kita bersihin hati kita. Karena hati itu adalah tempat dipandangnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau udah tua, apa yang dia tunggu katanya Pak Habsyi? Orang tua kalau malas-malasan ibadah itu sebabnya bukan karena tuanya dia, tapi karena hati. Karena hatinya dia rusak. Tapi orang tua kalau senang ibadah artinya hatinya baik. Itu di dalam hadis disebutkan bahwasanya dalam jasad ada segumpal daging. Yang mana kalau segumpal daging ini benar, ini orang dengan keseluruhannya bakal jadi benar. Tapi kalau segumpal daging ini kotor dan busuk dan rusak, orang ini bakal jadi rusak. Apa itu? Itu adalah hati. Kalau hatinya benar, dia bakal benar. Tapi kalau hatinya rusak, orang tersebut bakal jadi rusak. Wala'iyadzubillah.